Halo guys, kenalin nama saya Ken. Saya instruktur Les Mills Body Combat and Les Mills Body Pump. So, hari ini saya pengen berbicara soal workout. Either you work out at home, either you work out nanti di gym, workout seperti apapun yang namanya workout ya workout. Okay, we never know kapan COVID ini selesai. Apa kita harus stay olahraga di rumah atau kita boleh nanti setelah selesai COVID kita sudah bisa ke gym. Yang saya pengen share hari ini adalah indahnya berolahraga. So, tema kita hari ini adalah iman yang kuat untuk imun yang kuat. Why? Oke, olahraga yang paling penting itu adalah imannya dulu. Percaya atau tidak, itu ada keinginan kuat untuk olahraganya. Oke, waktu mulai itu semuanya berapi-api. Well, everybody have a motivation. Mereka semua yang pengen sehat, mereka pengen berubah, change. Berubah itu yang paling penting dari motivasi semua orang untuk olahraga. Tapi setelah jalan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, mereka kan bisa masuk ke level jenuh atau malas. Mungkin badan sudah sakit, sudah malas ke gym, selalu ada alasan, ada kerjaan, ini itu. Nah, disitulah diuji iman kita. Karena setahu saya, seberapa sibuk pun kita, kalau iman kita kuat, kita akan always do it, maintaining intensitasnya good, because that's for your own good. So hari ini saya pengen kasih kalian motivasi sekaligus beberapa tips home workout untuk teman-teman yang memang kehilangan ide mau gimana latihan. Saya akan kutip dari berbagai sumber. Ini bukan original saya sendiri juga. Saya kutip dari berbagai sumber. Ada juga yang saya ubah sedikit, disesuaikan. Oke. Nah, satu hal yang paling penting yang saya ingin teman-teman ingat, olahraga itu jangan dibuat beban, but just have fun. Oke. So, tips yang pertama selain olahraga, kalau misalnya kalian mau berubah badannya, tentukan dulu tujuan kalian, badannya mau seperti apa. Mau bulking, mau kurus, mau tone, mau berotot sedikit. Kalau saya pribadi, tujuan saya adalah ototnya jangan terlalu besar, tone, lean muscle. Why? Karena secara pribadi saya adalah instruktur body combat juga. So, saya butuh gerakan yang lincah. Yang saya takutkan adalah otot yang terlalu besar, saya tidak lincah. So, program saya adalah program yang lebih fokus ke lean muscle. Oke. Kedua, setelah kalian tahu apa yang kalian tujuan kalian mau seperti apa, kalian search programnya dulu seperti apa yang cocok untuk badan kalian. Kedua adalah tentu saja pola makan. Ini yang paling bahaya. Soalnya yes, makanan kita semua terlalu enak untuk di skip. So first of all, kita tidak mungkin juga tidak makan enak sama sekali. Oh, this is life, hidup untuk makan, ada yang bilang seperti itu. So waktu kalian makan, izinkanlah 20% dari meal kalian itu cheating, it's okay, tapi jangan berlebihan. Which is, kalau saya sendiri, saya selalu cheating di malam minggu dan minggu. Tapi setelah itu, I eat clean. Hopefully, kadang-kadang bisa cheat juga, coba jangan terlalu berlebihan. Kemudian, makan teratur, itu yang paling penting, makan teratur. Makan ada hubungan dengan program pertama tadi. Kalau teman-teman ingin bulking, makan kalian harus banyak, tapi bukan sembarangan makan. Bukan makan fast food, bukan makan mie, oke? So, kalian harus tahu kebutuhan kalori harus surplus. Kalorinya itu kalori bersih, jangan sembarangan makan. Kalau mau kurangin, tapi otot tidak mau nyusut, proteinnya harus tinggi, kalorinya lebih sedikit, gak apa-apa. Oke, dan kita coba dulu untuk teman-teman yang awam atau pemula. Hanya 2 hal saja yang perlu kalian hindari: fast food, mie instan. Perhaps kayak pasta sometimes boleh, tapi jangan terlalu sering. 2 itu dulu. Kalau memang sudah yakin, gorengan jangan makan, 3 itu saja. Sisanya kalau mau makan apa? Banyak makanan grill enak kok di sini, grill, right? That's it. Oke. Yang ketiga, istirahat. Yang ketiga adalah istirahat. Istirahat paling penting
salah satu yang paling penting di program kita untuk membentuk badan. So kalau kalian latihan sudah berat, kalian makannya sudah betul, tapi istirahat kalian hanya tidur 6 jam, di bawah 6 jam, otot kalian tidak akan terbentuk, badan kalian tidak akan jadi, malah perut kalian akan makin melek. Okay, so setelah ini saya akan kasih beberapa tips workout. Okay, tips workout sendiri sudah banyak di luaran, push up, everything, nanti saya akan kasih juga. Tapi hari ini saya akan buat lebih fun, terutama teman-teman yang punya partner, like wife, mungkin pacar, mungkin ya betul-betul teman saja, boleh man, female, up to you. Jadi hari ini saya akan workout bareng dengan pasangan saya. I'm welcoming Rosa, say hi. Okay, bentar lagi saya akan kasih kalian tips workout berdua. So let's make it fun. Check it out. Oke guys, kita akan mulai workout dengan leg workout dulu, karena leg itu foundation yang harus kuat supaya upper body kita semua kuat. Oke, so kalau squat sendirinya kind of boring ya, memang sangat useful but boring. So let's do it. Do the leg workout with our partner. Let's start. First, kaki kalian letak dulu, kakinya standby di atas. Kita letakkan telapak kakinya di dada kita, kakinya lurus, kemudian jatuhkan badan kita. Go, push. Yep. Tangan kita taruh di samping lutut paha kita untuk menjaga keseimbangan kita sendiri juga. Alright. Close. Do this. Good. Done. Now, buat gerakan seperti ini ya, 3 atau 4 set, 10 to 15 repetition. Up to you guys, this is your workout. Okay, next kita akan ganti lagi. Olahraga yang barusan ini tergantung dari seberapa berat partner Anda. Oke, kita akan next, kita akan masuk ke back training dulu. Let's do it. Oke guys, row ada 2 variasi, dari bawah, dari atas. So, pertama kita dari bawah dulu, hands in. Nah, pastikan yang kuat, partner yang kuat itu di atas. Oke, partner yang kuat di atas, kunci badannya. Let's go. Pull. Oke, kemudian yang kedua, kalau dari atas, tangan partner kalian dilipat seperti ini. Kita tarik dari bawah. Oke, pastikan partner kalian kuat, badan tegak. Pull. Okay, that's it. Sekarang kita akan masuk ke chest. So, chest always push up. Tapi hari ini kita akan buat variationnya. Elbow, posisi elbow itu bisa menentukan tekanan di mana otot yang lebih banyak. So like kalau lebih ke atas akan lebih dominan ke bahu. Push up itu memang kena ke bahu, cuma kalau atas akan lebih dominan. Kalau ke bawah sedikit inline dengan chest, dia akan lebih ke chest. Ya bahu sedikit,
chest. So, teman-teman lihat, push up terlalu gampang. So, kita akan buat lebih berat. Kita tidak ada alatnya di rumah. So, kita buat lebih berat dengan cara seperti ini. Posisi, kita push up dulu. Okay. Elbow stand by, inline dengan chest, and then your partner go up. Okay, and then up, we do the push. Okay, just like that. Next variasi kedua, ya perhaps mungkin nggak semua cewek bisa ngelakuin yang tadi. So kita bantu dengan seperti ini. Kita duduk di kursi apapun, kemudian kayak terletak, kaki kita dibuka. Oke, kita bantu dengan tekanan turun, tekan ke bawah. Get down, push ke atas. Get down, push ke atas. Kita bantu dengan seperti itu. Tekan kaki kita lebih turun ke bawah. Itu sudah bisa memfungsikan perut kita juga lalu guys. Yes, good job. Oke, guys, untuk tambahan, selain kalian fokus ke muscle, maksudnya kayak weightlifting like that, okay? Kalian juga boleh fokus ke cardio. Ini beberapa contoh, hanya ada dua contoh untuk cardio di rumah yang bisa kalian lakukan. Oke, you see that? Nah, selain itu kalian juga bisa, misalnya saya pribadi sebagai instruktur Les Mills, kalian bisa lihat ke YouTube, nengok kelas-kelas orang lain atau dari Les Mills International, like Body Combat Invincible, ada Body Attack, Yoga, Body Balance, Body Pump, up to you. Kalian boleh ikut video mereka di sana untuk workout, untuk cardio kalian. Karena harus dua. Selain muscle, kita juga otot jantung kita harus sehat, jantung kita juga harus sehat. So kedua itu harus seimbang, jangan ada hanya lakukan cardio, otot kalian tidak akan berkembang. Hanya weightlifting, jantung kalian tidak kuat. Good, right. So dua-duanya. That's it. Kalau untuk semua workout yang saya bisa kasih tahu, semua ada lebih ada kurang, maafkan saya. Itu sedikit tips saja. Kalian bisa research lagi semua workoutnya, kalian mau buat seperti apa, is up to you. Okay. Kenapa saya tidak buat abs workout? Untuk saya pribadi, abs workout hanya berguna kalau misalnya kalian memang betul-betul sudah perutnya rata. Why? Logiknya, kalian sit up sebanyak apapun selama perut kalian masih berlemak, itu malah akan makin membesarkan perut kalian. Karena kenapa? Otot di dalam itu mendorong lemak kalian keluar. Itu logik dari saya. Ya mungkin ada beberapa orang memiliki argumennya sendiri, tapi dari saya tidak ada gunanya kalian sit up 1000 kali pun kalau kalian tidak jaga makan dan perut kalian tetap besar. Itu yang paling penting. So menurut saya sit up itu hanya untuk abs workout. Sit up abs workout itu hanya untuk merapikan otot perut. Kalian boleh lihat teman-teman yang di jalanan, maaf bukan merendahkan, tapi ya teman-teman yang di jalanan, mereka yang kurus, perut mereka bersix pack, hanya mereka tidak rapi, mereka hanya perlu sit up untuk rapikan. So yang paling penting adalah jaga makan. Kalau kalian tidak jaga makan, kalian mau sit up 1000, 10.000 kali pun tidak akan pernah jadi. Itu sekian tips dari saya. Moga-moga semua teman-teman bisa berolahraga, sadar diri. Saya tahu olahraga itu tidak gampang, butuh iman yang kuat. Makanya dari tadi saya di awal sudah bilang iman yang kuat untuk imun yang kuat. Karena kita untuk melawan COVID, imun kita harus kuat. Imun bukan hanya dari vitamin, tapi juga daya tahan tubuh. Teman-teman boleh research juga, banyak pemain bola yang di sana, di luar negeri yang terkena COVID, tapi mereka tidak sadar. Kenapa? Karena mereka badan terlalu kuat. Mereka hanya terkena demam sedikit saja. Mereka tidak sampai sesak napas dan segala macam. Okay, so that's it dari saya. Semoga ini semua bermanfaat walaupun sedikit saja. Thank you yang sudah nonton. Subscribe YouTube channel saya, Ken Maivia. See you again soon. Kalau ada yang mau gym, kita bisa ketemu di gym. Dan stay healthy, stay at home. See you again.